terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi. Yang penting yang pertama kita harus tahu dulu aturan BPJS. Ujinya dari Permendagri 110 dan peraturan bupati biasanya hampir sama persis. Dan tentang keuangan desa itu diatur dengan Permendagri tentang keuangan desa. Dan di kabupaten juga ada pergub turunannya. Apakah BIMTEK itu bisa dilakukan oleh DPD atau misalnya DPD kalau secara organisasi belum bisa, karena kami belum sampai saat ini belum punya anggaran khusus yang didapat dari iuran, karena kami sampai saat ini juga masih menyusun dan desain konsep iurannya seperti apa. Karena keluhan dari teman-teman kabupaten juga mereka masih kesulitan mengumpulkan iuran. Ada beberapa kabupaten yang sudah jalan, ada yang belum. Dan kami harap nanti di Madiun juga disusun dan desainnya seperti apa untuk iuran dari anggota. Yang penting namanya iuran pasti ada manfaatnya. Ini yang penting disusun manfaatnya seperti apa. Nah, khusus untuk BIMTEK itu ada dua menurut aturan pemerintah. BIMTEK yang diselenggarakan di lingkungan kantor desa, maka di lingkungan kantor desa, dan BIMTEK yang dilakukan di luar kantor desa. Nah, BIMTEK yang dilakukan di lingkungan kantor desa otomatis anggarannya hanya untuk anggaran penyelenggaraan di kantor itu apa aja itu alokasinya adalah untuk banner, untuk mamin, untuk perlengkapan kalau di situ perlengkapan kebersihan dan sebagainya seperti itu, dan untuk narasumber kalau mendatangkan narasumber. Nah, narasumber ini bisa dua, bisa narasumber dari pemerintahan, bisa narasumber dari ahli apa misalnya dari akademisi atau apa dari praktisi boleh seperti itu. Nah, kalau BIMTEK itu diselenggarakan di luar kantor desa, maka kebanyakan teman-teman pasti akan melakukannya di hotel atau sewa gedung di luar kota. Kalau di sewa gedung di lokasi itu aja nggak ada masalah, tapi kalau di luar kota maka ada tambahan biaya. Tambahan biayanya apa? Perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas peserta BIMTEK. Nah, di situ juga nanti ada sewa gedung atau di bahasa pemerintah itu ada full board atau half board. Kalau full board itu full day, artinya kalau dilaksanakan satu hari, maka satu hari itu apa aja kemudian biayanya sewa gedung, mami dan sebagainya di situ. Itu bisa dilakukan sendiri swasta, bisa menuju EO. Nah, berapa alokasi biayanya tergantung. Kalau diselenggarakan di kantor desa sendiri, itu nggak akan lebih dari 10 juta. Karena biaya narasumber itu ada ketentuannya antara 700.000 sampai 3 juta. Kalau narasumbernya 2, hanya nilainya 1 juta dan 2 juta, mami paling habisnya 3 juta. Berarti kan nggak sampai 10 juta totalnya. Tapi anggota BPD-nya tidak mendapat tambahan biaya apapun, artinya dia hanya mendapat tambahan ilmu. Nah, kalau diselenggarakan di luar kota, maka munculnya adalah biaya perjalanan dinas. Biaya perjalanan dinas di setiap kabupaten nanti diatur oleh peraturan bupati. Ada ring 1, ring 2, ring 3. Kalau yang dekat ring 1 ya nilainya sekitar 150 sampai berapa. Tapi kalau ring 3 bisa 410. Itu ada aturannya sebetulnya. BPD juga, makanya BPD ketika melaksanakan tugas ini juga paham peraturan yang lainnya. Nah, permasalahannya sekarang, apakah APEDNAS bisa melaksanakan menghandle pelaksanaan BIMTEK? Pengertiannya begini, berarti di desa itu ada anggaran untuk pelaksanaan BIMTEK, hitungannya per orang. Kalau anggota BPD-nya 5, satu BPD dialokasikan adalah misalnya 3 juta atau 2 juta lah misalnya. 2 juta itu apa aja komponen perjalanan dinasnya sekian, untuk biaya minumnya sekian, biayanya sekian. Berarti satu desa 5 berarti butuh 10 juta. Lalu satu kecamatan dilaksanakan BIMTEK bersama. Kalau satu kecamatan ada 20 desa berarti 5 kali 2 ada 100 orang peserta. Nah, pertanyaannya siapa penyelenggaranya? Karena ini lintas pemerintahan, lintas kantor, lintas kewenangan, maka logikanya kalau menurut saya itu harus ada kekuatan hukum supaya hukumnya minimal surat camat. Nah,
disitulah nanti APES melalui DPC Madiun bekerja sama. Kalau satu kabupaten bekerja bersama semua anggota BPD saya rasa nggak mungkin karena jumlahnya ribuan. Tapi nanti di per kecamatan kalau semua anggotanya bisa terlibat, nanti ada kolaborasi dengan dengan camat atau dengan PND dan nanti menggunakan camat agar dianggarkan untuk bintang masing-masing anggota BPD. Nanti jawabannya yang penting adalah narasumbernya pasangan orang PND supaya mendapat bantuan dan Pak Camat masuk dalam sambutan supaya dapat uang narasumber juga. Artinya sudah dihitung komponen biaya itu. Apa adalah pelaksanaan kegiatannya, tapi di situ juga nanti SPG-nya bagaimana. Nah, untuk menguatkan nanti Pak Didi bisa ke inspektorat tanya bagaimana kalau akhirnya menjadi penyelenggara dari satu kecamatan, dari desa satu kecamatan, apa aja disiapkan. Berarti nanti disiapkan apa aja, SK kepengurusan, terus kantor keberadaan NPWP dan sebagainya, karena ini menyangkut SPG-nya. Pasti nanti ditanya, nanti BPD ketika pulang, dia akan langsung laporkan SPG-nya seragam. Nah ini kan BPD sudah betul katakan sebagai pengawasan menyalahkan pemerintah desa dan ternyata BPD sendiri mencari peraturan kan emang. Nah, apa seperti itu? Ini bisa sebetulnya konten itu seperti itu bisa. Atau nanti misalnya bisa Apenas laporan MOU bersama dengan sebuah perusahaan atau sebuah organisasi yang memang tugasnya melakukan feedback. Dan sudah kerjasama dengan mereka buat MOU. Nanti tapi intinya Apenas harus menerima keuntungan dari situ. Untuk dengan organisasi, secara organisasi punya keuntungan. Sehingga bisa tambahan kas dan misalnya seperti itu. Nanti dari ini akan bekerja dari lembaga ini akan membintakan itu. Tapi jangan lupa, jangan juga PND. Kami pemerintah pasti orang pemerintah paham lah, kita harus digandeng. Nah, ini yang penting. Nah, ini sepakatnya berapa per orang itu? Bisa gitu. Pokoknya dihitung kebutuhannya apa aja. Dan itu bintek itu dilakukan di mana? Kemarin kami diskusi panjang di grupnya Nganjuk, itu sampai ada perdebatan. Kenapa harus bintek ke Batu? Kan itu uangnya itu dibawa ke Batu, habis di Batu kan bisa dilakukan di Nganjuk supaya uangnya habis di Nganjuk. Mungkin yang bertanya itu juga tidak berpikir bahwa teman-teman ke Batu itu selain habis di situ kan uang transportnya tinggi. Kalau dilaksanakan sendiri di Nganjuk mereka cuma dapat uang 25.000 daerah. Iya kan? Nah ini juga orang dipikirkan artinya dan mungkin nanti ke depannya Madiun kerjasama sama misalnya sama Malang atau sama Bojonegoro. Kan Bojonegoro bisa nih ya. Jadi supaya uangnya Bojonegoro masuk ke Madiun, kan seperti itu. Dan ini kan menyangkut nanti saya yakin teman-teman bintek sampai 2-3 hari di luar kota itu meninggalkan pekerjaan. Cuma dapat uang 25 itu kan ya nggak untuk buat kalau meninggalkan kantor. Kalau di pekerja dapat uang sehari setelah 200.000 itu dapat pengembalian 25.000 kan emang. Ya nggak apa-apa sebetulnya itu di pola pikir itu nggak apa-apa. Tapi gitu. Tapi kalau dengan lembaga pendidikan biasanya itu ada modul. Nah itu harapannya di situ kita tahu. Nah nanti KPBD juga bargainingnya biasanya gini. Ini kan masalah bargaining dengan KPBD terkait dengan seragam, fintech. Kita juga kalau mereka ada seragam, mereka juga ada fintech. Nah ini bargaining kita. Loh kamu ngadakan seragam, kamu kan saya juga punya hak. Nah caranya gimana? Atau kita punya keinginan, tapi mereka belum punya. Ya kita tawarkan juga kepada mereka. Kami juga ajukan dong seragam atau ajukan juga fintech. Juga ada pertimbangan. Cuma permasalahannya teman-teman itu lupa bahwa perdes terkait dengan APBD itu hak prerogatif kepala desa. Jadi bukan yang menyusun itu bukan kita, tapi kepala desa. Nah kita yang nanti mengelola. Yang dilupakan oleh teman-teman BPD adalah menyusun kebutuhan anggaran BPD sendiri. Artinya BPD yang menyusun draft. Karena anggaran kebutuhan biaya operasionalnya berapa, mulai dari ATK dan sebagainya. Dan ketika dapat dana itu ya harus di-SPJ-kan, harus bisa men-SPJ-kannya. Kalau nggak bisa men-SPJ-kan, bisa ditanyakan minta bantuan ke siapa. Tapi kalau betul
boleh atau nggak bisa meng-SPJ kan duit yang diambil. Daripada nanti nggak bisa di-SPJ kan, orang diambil tapi nggak bisa di-SPJ kan jadi temuan, jadi masalah BPD-nya diputus-putus padahal nilainya nggak besar. Nah inilah fungsi nanti termasuk bijaknya termasuk bagaimana bijak mensurat dan sebagainya. Lalu tadi terkait dengan pengawasan, BPD pengawasan. Nah kembali lagi kan gini, jangan baca di undang-undang desa atau dibaca di peraturan. Kinerja kepala desa itu apa sih? Yang di pasar dijelaskan dalam pasar-pasar itu kan nggak ada. Kinerja kepala desa ini nggak ada. Sehingga kita cari-cari rujukannya. Yang maksud kinerja itu apa? Kinerja itu apa yang menjadi tugas pokok kita dalam menjalankan tugas pokok tugas bisnisnya itu. Nah, di sisi lain BPD kan juga punya kewajiban membuat laporan kinerja. Laporan kinerja BPD isinya ada pelaksanaan 3 fungsi dan pelaksanaan dari 12 tugas kan. Nah, ini ada kaitannya sebetulnya. Sayangnya di tahun kemarin muncul Permendagri 73 tentang pengawasan kinerja kepala desa kan. Di situ muncul kolom-kolom kan. Ya. Nah, kolom-kolom itu jawabannya ada 3 keterangan kan. Ya. Kita terjebak cawan-cawan. Padahal kalau kita paham di keterangan itu yang penting. Keterangan itu ada isinya. Nah, itulah pengawasan kinerja misalnya pelaksanaan ini dalam KPD. Oh ada, tapi di keterangan dijelaskan bahwa pelaksanaan KPD-nya ada permasalahan apa. Cantumkan di keterangan itu sebetulnya. Cuma kalau kita kembali ke laporan kinerja, karena semua pengawasan pelaksanaan fungsi pengawasan BPD itu ujungnya di laporan kinerja. Laporan kinerja itu nanti disampaikan oleh BPD pada pandangan umum BPD pada saat USDES dan USDES KPDS. Nah, di laporan kinerja itu jangan sampaikan. Nah, di situ pelaksanaan fungsi misalnya pelaksanaan fungsi penjaring aspirasi. Aspirasi itu ada yang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan. Artinya ketika ada permasalahan yang mengumpulkan, Anda BPD tidak punya anggaran. Permasalahan selain tidak punya anggaran, tidak punya kemampuan. Nah ini kan tujuannya kenapa harus fintech. Ya, terus bagaimana mengelola aspirasi tadi? Aspirasi itu dikelola, dikumpulkan dengan metode yang dilakukan oleh BPD melalui musik dan sebagainya, nanti disalurkan pada saat musik. Kan itu sebetulnya. Nah, di musik hasil musik itu RKPD nanti dibahas, ditetapkan lalu muncullah di APBD. Proses ini dilihat muncullah pengawasan mulai penyusunan RKPD sampai dengan pelaksanaan APBD. Kan gitu. Nah, dalam proses pengawasan ini otomatis BPD harus paham apa saja mendukung. Misalnya ketika bahas sebuah rencana strategi pemerintah desa atau perintah dari sebuah undang-undang, BPD harus tahu dulu peraturan apa yang mendukung atau menjadi payung hukum dari sebuah kegiatan itu. Nah, dari situlah pengawasannya dijalankan, termasuk ketika pelaksanaan. Di pelaksanaan paling banyak yang dilakukan teman-teman itu adalah pengawasan di bidang pembangunan. Padahal lupa di situ ada penyelenggaraan pemerintahan desa, ada juga di pembinaan dan pemberdayaan. Di pembangunan ada juga fisiknya tidak sesuai dan sebagainya. Padahal kembali lagi ketika jenengan bisa mengatakan itu, jenengan lihat di keuangan desa dan di ketentuan pengadaan barang dan jasa desa. Kunci pertama adalah setelah PPDS ditetapkan, maka 10 hari setelah PPDS ditetapkan, pelaksana kegiatan menyusun draft. Karena ada di ketentuan keuangan desa kan. Nah di situ setelah itu apabila kepala desa setuju dibuatkan SK. Misalnya kasih desa melaksanakan pembangunan ini jalan di desa ini. Dia kepala desa membuatkan SK kasih desa menjalankan tugas itu. Nah berdasarkan draft itu dia disuruhkan disetujui kepala desa dan sekdes baru dijalankan. Apakah perlu penunjukan langsung atau perlu swakelola atau perlu di situ dijelaskan oleh kasih desa. Baru dilaksanakan pengawasan BPD-nya gimana? Mulai dari awal lagi. Kasih desa ini punya SK enggak? Pelaksanaan kegiatannya ini. Nah, itu berdoa enggak apa-apa, tapi dijelaskan. Akhirnya kan ada penanggung jawab. Berarti penanggung jawab kegiatan ini kasih desa. Ketika ada kenapa SK ini penting?
ini merujuk pada penanggung jawab pelaksanaan kegiatan. Nah, kalau nggak ada SK, berarti sebetulnya pelaksanaannya belum bisa disahkan kan? Nah, dasar nanti kenapa harus ada apa? Kalau belum ada apa, sebetulnya belum bisa dilaksanakan juga. Artinya nanti BPD bisa mengatakan berdasarkan peraturan perundangan nomor sekian tanggal sekian pasal ini bahwa saudara draftnya mana? Draftnya belum ada, buat dulu. Karena itu dasar kamu pelaksanaan bisa menyelesaikan. Artinya pengawasan yang mulai persuasi, pendekatan secara pribadi-pribadi sampai dengan pendekatan secara hukum. Tapi jangan lupa setiap kegiatan BPD dalam pelaksanaan pengawasan itu merupakan bagian dari hasil musyawarah BPD. Ini yang penting karena ini jadi payung hukum. Kalau jenengan BPD itu merasa pengawasan sendiri-sendiri, ikut sendiri-sendiri, nah itu yang kenapa BPD disebut rasa ya jelas karena mereka berjalan sendiri-sendiri. Tapi inilah fungsi musyawarah BPD memusyawarahkan ini ada rencana kegiatan dari pemerintah desa yang tiga ini diputuskanlah dilakukan pengawasan menugaskan si A si B. Nah itu, jadi ketika pelaksanaan BPD-nya bisa melindungi teman-temannya melakukan pengawasan itu. Nah ini nanti masuk di laporan kinerja BPD. Diabaikan pun nggak masalah. Oke, kita sudah ketika catatan BPD. Dan yang dilupakan teman-teman, BPD itu seolah tidak punya kekuatan meningkatkan, tidak punya kekuatan. Kalau kita kan baca apa yang dimaksud hak menyatakan pendapat. Jadi hak dan kewajiban ada dua. Hak dan kewajiban sebagai anggota, artinya pribadi masing-masing, dan hak dan kewajiban sebagai lembaga. Ketika bicara anggota, itu mungkin kurang kuat. Tapi kalau sudah lembaga yang bicara, disandarkan ini ketua BPD distempel oleh ketua BPD-nya atas dasar hasil musyawarah BPD itu punya kekuatan punya mengikat nanti. Nah disitulah ada BPD dikasih kewenangan namanya hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat bisa berdampak hukum sebetulnya kepada penyelenggara pemerintah desa. Karena hak menyatakan pendapat akan memunculkan dasar-dasar pertimbangan kenapa BPD menyatakan pendapat itu. Itu pernah kejadian sampai saya pernah sebagai Pak. Akhirnya saya tantang, akhirnya begini. Kalau BPD-nya salah, silakan kami dipandu. Sampai kami minta audiensi KPD, mereka gak berani menerima. Malah akhirnya kepala desanya disuruh mendekati BPD-nya. Karena betapa kuatnya hak menyatakan pendapat itu. Nah ini harusnya menjadi bagian dari diminta juga pada BPD. Hak menyatakan pendapat itu luar biasa. Jadi kan kalau noket apa kalau mau mempermasalahkan secara katakan satu kan nggak senang dari kepala desa. Cari baik lain. Lalu bacaan di sumpah janji kepala desa. Sumpah janji kepala desa pasti menyatakan melaksanakan peraturan dengan seluruhnya. Ya kan di situ hak sumpah janji kepala desa itu yang bisa menjatuhkan kepala desa menjadi pemberhentian. Betul nggak? Bayangkan kalau hak BPD itu menyatakan pendapat bahwa kepala desa melanggar sumpah janji. Pasal ini berdasarkan temuan ini bayangkan. Itu luar biasa sekali sebetulnya. Nah ini yang kadang nggak dipahami. Teman-teman hanya melihat kerugian, ibadah korupsi lah kata. Padahal kalau kita pahami bahwa apapun yang terjadi kerugian desa, misalnya saya kepala desa dan harusnya beli jajan itu isinya 10, seharga 10.000, tapi saya keluarkan uang 7.000, jajan tak isi telur. Kerugian kan? Apakah saya bisa dihukum? Tidak bisa, karena aturan bukannya tidak bisa, tapi aturannya begini. Nanti inspektorat turun, diperiksa ya, Gus kamu merugikan, kamu kembali ada kerugian senilai 3.000. Terus gimana? Kembalikan Pak? Sudah tak kembalikan. Selesaikan urusan. Terus gimana cara kembalikannya? Oh, ini gede loh. Kok 3.000 saya nggak punya, saya punyanya 1.000. Gimana kembalikannya? Caranya gampang, saya punya uang itu, saya masukkan ke rekening desa. Kalau masukkan ke rekening desa 3.000 itu kan, saya ambil lagi, saya masukkan lagi. Apakah BPD tahu nggak rekening desa? Pernah lihat nggak? Pernah baca nggak? Padahal BPD bisa, boleh. Itu sebagai dasar biasanya ketika menyusun perubahan APBD. Kalau APBD-nya ditetapkan sebelum peraturan
Akses tentang RAT itu realisasi agensi anggaran. Artinya kan belum tahu silpanya berapa. Di APBN karena ditetapkan sebelum itu. Berarti itu nanti muncul di PAK, di pembahasan PAK. Tahu dari mana kalau ada silpa itu ada dan tidak, kalau nggak dari RKUD untuk apa rekening keuangan desa itu boleh, tapi melihat jadi nanti bisa kita diskusi panjang, kita perkuat, tapi intinya kembali lagi nanti monggo teman-teman bantu Pak Ketua untuk menyusun program untuk penguatan BPD yang diinginkan seperti apa perencanaan. Tapi intinya kembali lagi saya berharap juga tolong dilakukan organisasinya punya anggaran. Itu yang penting. Jadi jangan sampai Pak Ketua ini sumber saja nih kemana-mana senang, tapi suwi-suwi kalau ganti itu larang. Kalau dipikirkan, monggo disikapi, disiasati bagaimana caranya. Solusinya sekarang kan pada bulan September dengan punya sebuah wacana yang bisa dibagikan ke teman-teman di desa. Itu apa itu pembahasan APBD itu seperti apa, mulai kapan? Mulai sekarang aja Pak Ketua menyampaikan agar anggota BPD segera menginformasikan kepada desa untuk pembahasan APBD. Itu sudah bahasa bagus. Ada ketua BPD untuk menyiapkan, kalau ada berbagai kesulitan silakan berkoordinasi atau berkonsultasi dengan pengurus atau dengan APBD. Silakan seperti itu. Nanti dari situ inventarisir, baru masukan akan dimasukkan di kegiatan termasuk peningkatan kapasitas BPD. Itu kan ada peningkatan kapasitas BPD ketika nanti sumber keuangan BPD organisasi dari mana? Pertama dari iuran anggota, kedua dari bantuan pemerintah, ketiga dari kegiatan atau bantuan-bantuan yang tidak mengikat lainnya. Nah dari kegiatan, bayangkan kalau satu kecamatan melakukan kegiatan, di situ DPD-nya dapat kontribusi 1 juta aja. Kalau di sini ada berapa kecamatan? 15. Berarti 1 tahun sudah 15 juta. Luar biasa itu. Itu dari kegiatan loh. Nah bagaimana supaya bintang itu betul-betul mengena? Nah kuncinya di situ nanti. Dan itu cari lagi dekati dengan PMT, koordinasi dengan Pak Camat masing-masing, itu pasti dipenuhi. Mojokerto itu kalau nggak salah tiap tahun itu ya ada yang bintang juga. Tapi memang kembali lagi, jangankan antar kabupaten, antar kecamatan di kabupaten itu beda kok. Ada yang kecamatan-kecamatan care, peduli dan bisa mensinergikan kolaborasi dua kekuatan ini malah tambah anak. Seperti yang teman saya yang di Mojokerto itu, apa Pak Dosen dipanggil, AKD dipanggil, rundingan di situ saya dapat 30 juta dari AKD, selesai. Ya mungkin itu Mas ya. Mungkin kalau ada yang lain nanti bisa disambung. Terima kasih. Matur suwun atas berbagai wacana